Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Kembali dalam program Resapi GKJ Margo Yudan bersama dengan saya, Pendeta Nugroho Hadiwibowo. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan menolong kami untuk kami dapat merasakan besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dan pemeliharaan Tuhan nyata sungguh-sungguh kami rasakan. Bapa, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga dikuasai oleh kebijaksanaan-Mu yang menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Kejadian 37 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah favoritisme. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu Bapak Ibu Saudara masih mengingat bagaimana cerita Esau dengan Yakub. Esau lebih disayang oleh Ishak, Yakub lebih disayang oleh Ribka. Mereka tumbuh besar, dewasa dalam sikap parenting, sikap orang tua yang membesarkan anak yang didominasi oleh tindakan favoritisme. Saya lebih suka dengan anak saya yang ini daripada anak saya yang itu. Favoritisme ini, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya terjadi dalam kehidupan keluarga Ishak dan Ribka dengan anak mereka Esau dengan Yakub, tetapi rupa-rupanya berlanjut dalam kehidupan Yakub. Bacaan kita menyatakan dengan jelas bagaimana Yakub lebih sayang kepada Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Anak-anak Yakub ini banyak Bapak Ibu Saudara. Dan hanya satu yang kemudian lebih disayang daripada yang lainnya. Tentu saja hal ini akan menimbulkan kecemburuan. Akan menimbulkan rasa benci. Akan menimbulkan rasa tidak suka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi dalam keluarga Yakub. Yakub seorang yang dipilih oleh Tuhan, tapi di sisi lain ternyata dia melakukan tindakan favoritisme terhadap anaknya. Bahaya dari tindakan favoritisme ini, Bapak Ibu Saudara, adalah seorang anak bisa tumbuh dewasa dalam lingkungan yang serba ada, terjamin, tetapi di sisi lain membuat si anak ini kemudian merasa semuanya itu mudah untuk didapatkan. Rasa perjuangan, upaya-upayanya tidak sebanding atau tidak sama dibandingkan orang-orang yang kehidupannya biasa-biasa, yang perlu berjuang dengan sekuat tenaga. Yusuf ini terlihat bahwa dia cenderung lebih manja daripada saudara-saudaranya yang lain. Terlihat dalam perikop ini juga diceritakan bahwa ketika saudara-saudaranya itu pergi berburu, rupanya Yusuf ini tidak ikut. Dia
di dapur, ya, di rumah, tidak ikut saudara-saudaranya. Barangkali memang karena dia merasa tidak disukai, tapi di sisi lain juga karena dia kemudian merasa lebih cocok di rumah, ya, merasa lebih nyaman di rumah. Biasanya kalau laki-laki di zaman itu ya berburu, bukan di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf ini kemudian tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil, tidak disukai, dibenci oleh orang-orang terdekatnya sendiri, yaitu keluarganya, saudara-saudaranya. Keluarga yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk bersandar, tempat seseorang merasakan cinta kasih yang begitu besar pertama kali dalam hidupnya, justru malah menjadi tempat yang tidak menyenangkan, tidak nyaman. Tempat di mana rasa benci kemudian lebih banyak dipupuk daripada rasa cinta. Nah, inilah keluarga Yakub dan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana ketika kita menghadapi favoritisme? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menyadari bahwa saya ternyata lebih suka dengan Yusuf daripada yang lain. Nah, oleh karena itu ketika sudah menyadari, maka perlu memberi ruang. Yang dominan yang memberi ruang, bukan yang tidak dominan yang memberi ruang. Justru yang dominan ini yang perlu memberi ruang. Menyadari bahwa saya, gitu ya, saya kan berarti saya yang dominan, perlu memberi ruang bagi yang tidak dominan. Saya menyadari bahwa saya lebih suka kepada Yusuf, maka saya perlu mengimbangi dengan saya menghabiskan waktu banyak dengan anak-anak saya yang lain. Ada Ruben, Yehuda, Naftali, Gad, Asyer, dan seterusnya. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Yakub. Nah, ketika kemudian rasa cinta itu dipandang seimbang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, maka anak-anak pun bisa bertumbuh. Anak-anak pun bisa melihat, memaknai bahwa kasih orang tua itu kepada anaknya begitu unik, khusus, memang berbeda satu dengan yang lain karena memang kebutuhannya berbeda. Sehingga tidak lagi muncul favoritisme, pilih kasih, tetapi dilihatnya jauh lebih dewasa. Karena apa? Karena sosok yang bisa menempatkan diri, yang dominan yang bisa menempatkan diri, direspon baik oleh orang-orang yang menerima cinta kasih tersebut. Hal ini memang bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita sudah favorit, sudah suka itu tentu rasanya inginnya itu terus ya. Nah, dalam hal ini memang kita perlu mengimbangi supaya relasi yang baik itu bisa tetap terjaga. Relasi yang penuh cinta bisa terjaga. Dan kita belajar dari sejarah keluarga Yakub ini, supaya kehidupan keluarga kita, kehidupan kita di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah masyarakat ini bisa jauh lebih baik daripada kehidupan keluarga Yakub. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Engkau mengingatkan kembali tentang bahaya dari favoritisme yang bisa memupuk kebencian, rasa tidak suka, dan sampai pada hal-hal yang tidak baik lainnya. Engkau mengingatkan kami untuk kami bisa mengimbangi, menyadari diri kami dan mengimbangi sehingga relasi yang baik
bisa tetap terjaga dalam kehidupan kami bersama. Tuntunlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.